Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Kali ini tamu kita, tamu yang paling penting untuk menyuplai energi di Indonesia. Karena ini masalah minyak. Sangat internasional juga nih. Hah? Sangat internasional. Sangat internasional juga. Sangat internasional. Langsung aja kita sambut, ini dia Dasasya MC Hombing. Terima kasih Das, untuk panggilan undangannya. Om Das panggilannya. Oke. Ya. Pakai H tapi dash. 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 Paling cepat kalau di Incredibles. strip. Di Incredibles Apa? anaknya yang larinya cepat. Iya. Dash. Jadi kalau mau ditulis pendek juga tinggal strip doang kan, dash. Dash. Oh iya benar. Tapi yang di tengah, kalau underscore kan. Underscore. Kalau Kalau di bawah flash. lagi underwear. Tapi Om Dash ini sangat internasional banget nih. Iya. Kita harus kulik dari awal. Sekolah di mana dulu SD, Om? Awalnya saya masuk SD di Jalan Besuki itu. Menteng. Jadi Menteng. SD Besuki. Nah dulu SD-nya Obama bukan sih? Bukan ya? betul. Oh, SD Obama. Betul. Tuh. Dan waktu saya ada di SD itu, Lagi ada Obama. yang namanya Barry juga ada. Asoy. Berry manggil dia. Berry. Dia manggil Obama aja Berry. Berry. Berry ada di situ. Nah, Lagi Om Des sekolah, temennya Berry satu angkatan. satu angkatan. Sama Ya, Berry. Sama Barry. Ya, Kok bisa? Kok bisa sekolah sama Berry? kayaknya udah diatur gitu. Oh. Nah, tapi saya nggak lama di situ karena terus Bapak ditugasin di kedutaan besar di Manila, di Philippines. Emang apaan bokap? Bokapnya Om? Diplomat atase penerangan. Atasnya penerangan. Betul. Oh, Kemlu, orang Kemlu. Orang Depen. Depen. Penerangan. Departemen Penerangan. Ya, Depen dulu. Depen. Orang Depen tapi ditugasin di camp. Betul. Di Kemlu. Kemlu. Nah, dulu kan banyak tuh ditugasin gitu kan. Iya. Setelah kejadian yang nggak Iya. enak itu. Jadi Iya. yang semua yang dianggap patriot dijadiin diplomat banyak lah Iya. Oh. oleh pemimpin kita dulu itu. Nah, terus termasuk bapak saya, kan, terus keluarga di sana. Nah, terus saya langsung dimasukin di sekolah Filipin. Jadi SD-nya di Filipin, elementary-nya. Oh, jadi itu sebentar tuh sama Berry sebentar. Betul. Berry-nya sama juga sebentar kan di Berry-nya Indonesia? lama, 4 tahun. Oh, lama ya? 4 tahun ya? 4 tahunan. Berry. Ya. Yang 9 tahun sama Gary.
Gary siapa? Geeng. Gak ada yang tahu di sini. Tahu ya. Temen lu doang itu temennya. Gary, ya. Oh, jadi seangkatan sama Berry. Kok bisa gitu ya? Masa bisa seangkatan sama Berry? Iya. Om Das ada patungnya juga nggak di SD itu? Ya, nggak ada dong. Barack Obama ada patungnya? Iya, dia nggak ada. Siapa tahu ada Dia patung. adanya di Filipina. Oh, di Filipina ada. Oke, berarti SD terusin di Filipina. Filipina. Sampai High school tuh. Sampai SMA. kelar. Iya. Lama dong. Sampai di sana. kelar. Jadi saya masuk di sekolah Filipina itu beda gitu loh. Program nggak seperti sekarang. Dulu tuh beda. Bahkan mulainya dulu sekolah tuh bulan Januari di Indonesia. Oh, di Indonesia bulan Januari. Bukan di di pertengahan. tengahan tahun Iya. ya. Karena kan kita pernah tuh tiba-tiba 1,5 tahun, Om. Betul. 1,5 Nah tahun. itu perubahan tuh. itu. Iya. Perubahan ke pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya. Oh. Nah, program pun beda gitu loh. Oh. Jadi saya sudah merasa nyaman Di Manila. di sekolah Filipina itu, terus lanjut ke high schoolnya. Nah, waktu keluarga pulang, ya, setelah 6 tahun Bapak ditugasin, nah sebenarnya 3 tahun tuh. Di mana? Boleh cerita nggak nih? Ya, boleh. Sebenarnya 3 tahun. Di Manila itu. Tapi terus bapak saya orangnya keras kan. Jadi kayaknya di KBRI dulu dia yang paling keras gitu loh. Ya, karena juga penerangan jadi dia harus keras. Terus ada pas pergantian dubesnya itu kayak dia mau bapak saya di situ terus gitu loh. Si dubesnya. Dubesnya. Oh. Oke. Karena mestinya 3 tahun. Iya. Nah, karena dubesnya mau jadi Perpanjang. diperpanjang katanya sampai dia pulang dulu gitu loh. Sampai dubes ini pulang dulu baru Pak Xiaoming boleh pulang gitu. Oke. Oh. Nah, jadi akhirnya ya 6 tahun lah di sana kan. Nah, karena saya udah terlalu nyaman dengan gaya sekolah Filipina, jadi saya sama abang saya tinggal di sana. Jadi abang Terusin saya kuliah. ya, Jadi ini udah terus pulang? high school. Iya. Orang tua udah pulang? Betul. Oh. Jadi terusin high school. Waktu saya high school, abang saya college Oke. di universitas. Nah, terus karena udah nyamannya itu ya saya lanjut sampai universitas. Jadi seluruh pendidikan di Filipina. Di Filipina. Iya. Jadi saya nggak punya teman sekolah. Teman sekolah Di sini Indonesia? nggak ada. Iya, nggak ada. Hanya si Berry. Hanya Berry. Oh, nggak usah Berry. Berry-nya juga udah di Amerika kan. Satu-satunya temannya Berry. Susah untuk dikontak kan. Tapi Berry udah sibuk jadi apa? Jadi presiden ya. Presiden US lagi. Presiden US. Ya. Sama ini Denpasar Moon. Apa? Denpasar Moon siapa? Orang Maribet. Filipina. Maribet. Orang Filipina kan? Orang Filipina. Orang Filipina, Maribet. Orang Filipina. Denpasar Moon. Oh. Sama ada satu lagi tuh yang ngetop juga nyanyi. Please don't. Christian Bautista. Christian Bautista ya. Iya benar. Berarti udah sekolahnya emang udah sekolah bahasa Inggris atau bahasa Tagalog di sana? Kalau di sana bahasa Inggris. Oh, dari SD bahasa Inggris tuh. Bahasa pengantarnya Bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi ya karena di Filipina ya mau nggak mau Ya, bahasa Tagalog juga. Sehari-hari itu Tagalog. Tapi kalau bahasa resmi itu Inggris, bahasa nasional itu Inggris. Sehari-hari malah lebih cenderung Inggris. Oh, malah Inggris. Ya. Di rumah pun kami diwajibkan untuk Bahasa Inggris. supaya lancar gitu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, jadi waktu ini udah kelar lah ya. Tadinya nggak mau pulang gua. Pas habis kuliah. Iya. Emang Karena udah di sana. karena udah merasa jadi orang Filipina. Kan muka juga nggak jauh-jauh, muka mirip. Lagi nih orang Filipina tuh ada kayak yang disebut colonial disease. Oke. Nah, colonial disease tuh yang berupa begini. Dia nggak mau, kalau yang berpikirnya jauh, itu dia mendingan keluar dari Filipina jadi warga negara lain. Oke. Nah, yang mereka prefer adalah jadi orang Amerika. Iya. Gitu kan. Jadi banyak banget tuh yang orang Filipina kerja di sana, terus akhirnya naturalize orang jadi orang Amerika. Nah, karena saya udah merasa orang sana juga, pengen juga saya Amerika. kena colonial disease-nya. Mau kejar si Berry itu tadi. Mau cari Berry. Kejar Berry ke Amerika. Tapi begitu saya cerita sama bokap, rencana soalnya waktu itu nggak ada WhatsApp-WhatsAppan kan. Jadi antara Telegram sama surat. Surat pun kirim 2 minggu baru sampai ke tempat. Jadi 2 minggu lagi balik. Jadi waktu tulis surat, harapan ke depannya,
Terus yang dibalasnya dengan telegram. Isinya Cepet karena itu. telegram kan mahal dulu. Iya. Iya. Isinya begitu selesai titik pulang. Simpel ya. karena orang tua nggak setuju. ini bukan nggak menyempatkan diri Berkunjung. ya karena saya udah mau lulus kan, Iya, mestinya kan datang gitu ya, iya, wisuda. gitu. Tapi karena nggak, ya mahal lah, termasuk mahal lah. Iya, iya. Iya. Ya bokap kan ini warga apa? PNS. Ya betul. Nah jadi itu. Pulang akhirnya. Iya pulang. Ini Tapi ini juga ada transisinya juga, mikir bener-bener sampai keringetan mikir. Nih, Mau pulang apa mau gua pergi? pulang apa mau jadi orang Ke Amerika. ngajar si Berry kan? Oh. Ya karena memang udah merasa ini ya berjiwa besar bapak udah sekolahin segala ya pulang lah. Pulang aja lah. Pulang gitu. jadinya. Oke. Ini berarti ngambil jurusannya Civil engineering. bukan Civil. minyak, belum minyak. Civil. Belum. Nah jadi ini kan ini gue-goean nggak apa-apa. Iya. Boleh, Om. Nah, kan kerja di Dole tuh. Dole sampai itu. Oh, Slumberger. Tapi udah kelar nih sekolah. Iya. Oh, kelar sekolah. Nah. Sekolahnya ambil apa waktu sekolah? Kenapa? Ngambil apa jurusannya? Ambil sipil. Sipil. Nah, Dole Schlumberger itu adalah perusahaan cementing oil well. Jadi nyemen sumur minyak. Jadi sumur minyak tuh disemen juga. Oke. Ya. Nah, lucunya Sebelah mananya, kiri kanannya? ya kalau sudah bor masukin pipa terus rongga luarnya. Rongga luarnya Oh, itu yang itu semen. semen. Oh, Buat jalur oke. masuknya bornya itu ya. Pengalaman juga. Nah, kalau udah semen baru ditembak untuk Iya. lubang nyedot minyak. Nyedotnya ya. Minyaknya. Nah, karena waktu itu Dole kayak minyak tuh gencar di Asia, mereka juga ada di sana, di tempat gua ini masuk universitas. Soalnya universitas gua coba lihat di itu. Ya, mati Di lagi. Siliman Dumaguete. tadi, Siliman. Iya, Siliman. Siliman University itu di Dumaguete. Dumaguete itu bukan di Manila, jadi di Filipina Tengah. Kalau kita nih, kita Jakarta. Dari Dia di mana nih? ke Semarang jauh lebih. Kejauhan. Ya, Jogja. Solo. 2 jam lah pokoknya itu. 2 jaman lah. Sorry. 1 jam 45 menit tuh. Bogor. Pesawat. Oh, pesawat. Ya. Jogja, Iya, Jogja Surabaya, mungkin. Jogja, Semarang lah, Iya, Semarang iya, ya. Iya. Ya. Oh, di situ. Nah, di situ dia si Dowelnya udah ada tuh di Nah, situ. Dowelnya udah ada. Jadi lagi mantau-mantau mahasiswa nih mana yang oke gitu. betul. Oke. Nah, Oh. jadi gue interested lah ya. 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 Interested. Terus karena dia cementing, ya, gue coba juga serahin gitu loh. Ya. Dan karena mereka rekrutmen juga. Dan mereka kayak bersedia gitu loh. Makanya sempat mikir juga nih, ikutin maunya bapak apa enggak nih pulang gitu. Apa tinggal Mau terus. nih, ada perusahaan yang mau. Iya. Nah akhirnya ya karena pulang di sini juga ada Dowel. Oh. Nah jadi akhirnya ya gua ini juga lamar juga di situ. Akhirnya masuk juga karena udah ada kayak reference gitu. Oh. Oke, berarti waktu yang di Dowel ini yang pertama ke Inggris. Iya, waktu nah Kok ke jadi, Inggris? Iya. Diambil dari Filipina. nggak tunggu. Waktu di Filipina itu dia service untuk geothermal. Karena di Dumaguete City itu ada 2 gunung dekat Dumaguete. Itu mereka ngebor untuk geothermal. Geothermal. Ya. Oke. Jadi waktu itu servisnya ke situ larinya. Tapi yang waktu di Indonesia itu minyak kan. Tapi karena mereka program untuk jadikan kayak pentolannya engineers di Dowel di Indonesia waktu gua udah masuk di sini, itu akhirnya karena ya penilaian, bukan gue sombong, tapi mereka lihat Inggrisnya, terus akhirnya okay, we gonna assign you to the UK. UK. Oh, Jadi oke. jadi nggak, pilihannya waktu itu antara France dan UK. Jadi waktu itu sempat ditanya lah ya, you think you gonna like it? Pikir gue gile, job pertama langsung dikirim keluar. Iya. Masih seneng. Jadi
tanpa kasih emosi yang menggebu gitu ya kayak cool aja. Iya. Boleh, boleh. Mau, boleh. Gue Berry kok. Gitu. Boleh deh ke UK deh, boleh. Iya. Ya udah akhirnya dia kirim ke sana. Ke UK nih. Nah, Dia ini bentuknya si pertambangannya apa? Offshore. di mana? Di mana di si yang pertama kali yang nyemen-nyemennya ini nih. Ya pertama kalinya di offshore di ini kan North Sea kan mereka kalau di UK. Oh, itu langsung ditaruh di lepas pantai gitu. Oh enggak, saya di Bottisford-nya. Jadi ya, itu ada Bottisford itu menjadi training centernya Dawes Schlumberger. Oke. Gitu. Nah, Bacanya itu ya? Gimana bacanya? Schlumberger. Dawes Schlumberger. Schlumberger. Selama ini gue taunya Dia perusahaan mana sih? Schlumberger. Dia perusahaan mana sih? Dowell-nya Amerika, Schlumberger Prancis. Oh. Nah, tetapi terus akhirnya sekarang ini itu diambil semua dengan Schlumberger, jadi Prancis. Oh, Prancis. Jadi bukan, jadi menjadi departemental aja dia, DS istilahnya. Karena singkatan kan DS tuh, Daseombing. Oh. Pasang. Dawel selam sama, DS juga. Iya. Maunya gue punya sih, taunya inisialnya aja. Iya, inisialnya sama. Iya. Oh, itu tempat Nah, training centernya. terus setelah mereka merasa udah oke, Bisa nih. nah gue dikirim balik Balik ke Indonesia. ke Indonesia. Sana training aja gitu. Bukan training, sekalian juga kerja di sana. Tapi karena mereka pikir perlu trainer untuk recruits yang ada di Indonesia, ya gue dikirim balik. Gitu. Saat itu di Indonesia juga udah ada si DS ini. Mulainya kan di Indonesia gue. Jadi yang Indonesia itu kirim gue ke UK. Tadi kan karena bagus bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Iya. Bagus nilainya. Iya. Ya, baru balik lagi ke Indonesia September. Iya. Udah. Ngajar dah tuh sekalian. Nah, terus akhirnya dikirim lah gue kan untuk menjadi ini kayak trainer kan. Nah lucunya gue itu lihat tuh 84, gue umur 82. Iya. Ya, gue umur 21 di situ. Iya. Udah trainer. Udah ngelatih orang. Kan gue lulus, lulusnya umur 20. Oh, 20. Lah cepet. Nah, terus kan yang lulusan Indonesia itu kan udah pada paling muda 26 tahun. Iya. Untuk perminyakan nih. Untuk perminyakan ya 6 tahun 7 tahun masalahnya kuliahnya ya. Tadi kan tanya di mana ininya, di mana pengalamannya. Nah, pengalamannya tuh pas kerja aja. Ambil ilmunya ambil dari pengalaman gitu loh. Jadi kayak self taught lah, ngajar sendiri ke diri sendiri. Jadi waktu gua jadi istilahnya supervisor mereka itu rata-rata mereka ngelihatnya ngelirik siapa nih umur 21. Iya. ngajar ngajarin. Gue temennya Berry tinggal gitu. Itu yang model gitu trainingnya gue coretin semua. Kagak lulus. Masih umur 21 gitu coret. Tapi yang mau denger ini gue bukan bukan kayak mengada-ada. Iya. Itu yang gue okein semua. Itu rata-rata jadi manajer di Dawes Schlumberger di kemudian harinya. Jadi gue nyoretnya itu ada maksud, bukan karena begini juga dia, tapi karakter. Karena karakter banget gitu. Dan Schlumberger itu tidak melihat kulit, mereka lihat karakter jiwanya orang ya. Jiwa ininya, employee-nya mau belajar apa enggak gitu. Ya, 2 tahun di Dowell. Ini dia eksplorasi minyak ini di Indonesia. Sorry? Si Dowell ini minyak. Kalau di Indonesia? Minyak. Minyak ya. Jadi gue di pengeborannya. Pengoboran. Nah, terus waktu gue lepas dari UK, gue dijanjiin, gue bilang gini, loh kan gue international staff. Ini international staff zaman dulu, tahun itu luar biasa. Gaji di sana, gaji di Indonesia, men. Dua. Nanggok dong ya. Nah, jadi waktu gue disuruh balik, ya, untuk jadi ngajar, gue oke-oke aja, karena
janjinya mau dikirim balik. Oh, lagi. Setelah sudah beberapa engineers diluluskan gitu loh. Go train ya. Nah, terus akhirnya mereka kayak lupain gitu karena ada change of ini kan dari kebijakannya bukan berubah. dari pimpinan. Orang yang berubah. Ada perubahan pimpinan jadi kayak nggak mikirin lagi gitu loh. Iya. Dan karena lihat gua menguntungkan bagi mereka di sini ya kayak gue dipertahankan. Ya, gue pikir gila, gue nggak mau lah kalau begitu kan. Di sini aja jadinya di Indonesia. Jadi sempet pada deket-deketnya Februari 84 itu, ya itu gue udah apa istilahnya upset gitu, karena janjinya tidak. Janjinya mau dibalikin lagi ya. Jadi gue bilang udah deh sampai sini ya gue bilang sama diri sendiri, terus gue datengin manajer di Jakartanya. Terus ini sebenarnya salah gue juga sih, karena pada saat gue ngobrol, terus dia bilang, Dash, think about it, gitu. Soalnya because we have a good program for you. Di sini maksudnya. Nah salahnya gue nggak tanya what program, karena gue udah kesel banget. Nggak mau, ya udah cabut aja deh. Ya, have a week, relax, think about it, gitu. Tapi setelah seminggu ya gue bilang gue nggak. Tetap keluar. Dan ternyata apa programnya? 2 minggu kemudian gue ketemu manajer. Jadi ada manajer bule, ada manajer Indonesia. Gue salahnya nggak tanya what program. Terus si manajer Indonesianya ketemu waktu itu mall hanya Ratu Plaza di Jakarta. Jadi ketemu di Ratu Plaza, terus gila lo, kenapa keluar? Lo gak bilang-bilang lo? Gue gak mau lagi. Kenapa rupanya? Itu sebenarnya lo udah mau dikirim balik. Udah mau dikirim balik lagi? Ke UK. Ya, gak ketemu deh jadi. Iya. Itulah karena emosi lah. Emosi. Pelajaran. Anak muda, jiwa mudanya masih ada. Jangan mengambil keputusan pada saat kita lagi emosi. marah. Iya. Pelajaran. Tapi akhirnya keluar juga, masuk ke sini. Nah udah keterima duluan atau belum sebenarnya? Kenapa tuh? Ke perusahaan berikutnya. Nah, karena gue lulusan sipil, teknik sipil, gue pikir gue di construction aja lah, konstruksi kan, jalanin specialty gue di sipil lah gitu. Ya udah, akhirnya gue di promise masuk construction. Itu pun gue anggap nggak lama juga ini 1 tahun juga. Ya. Itu pun gue anggap ada maknanya di situ, ya. Karena gue masuk di situ, itu satu gedung dengan istri gue. Ketemu di situ. Satu gedung, bukan satu perusahaan. Iya. Ada di situ. Di gedung mana dulu nih? Di Wisma Nusantara. Ya. Nah, terus akhirnya ada pepatah mengatakan gini, once you're in the oil field, you can't get out, gitu. Oke. Pokoknya lo pasti balik lagi terus, ke oil field, gitu. Yeah. Nah, jadi gue anggap itu ini untuk itu, ya, udah diatur Tuhan. Nah, terus memang akhirnya gue nggak tahan konstruksi. Tahun doang. Permainannya beda. Iya. Nah, kalau di minyak nggak ada gini-ginian. Kalau di sini ya. Itulah, gue nggak suka yang gitu-gituan. Karena dia ngerjain proyek-proyek ini proyek pembangunan di Jakarta si konstruksi ini. Iya. Dan terakhir di Indosemen di Cibubur ya. Pabriknya Indosemen. Iya. Cibinong. Ya. Nah, itu terakhir gue di situ. Ditugasin di situ untuk membangun pabrik. Jadi. Terus tapi ya enggak lah, balik ke minyak lah.
dan duitnya juga kurang. Dibanding minyak. Minyak ya. Makanya banyak kong kali situ. Ya. Setahun tapi dapat di situ. Tapi memang diatur supaya bisa ketemu jodoh sih gitu. Iya. Ah, Oke. kira-kira begitu lah. Soal Kira-kira setahun. begitu. Nah, akhirnya masuklah, lamar lah gue di itu kan, di MI Indonesia itu. MI itu apa sih, Om? Nah, MI itu sebenarnya gue melamarnya pertama di M-nya. M. Nah, M-nya itu McCobar. Oh, Nah, martabak itu yang jualan martabak. Markobar itu. Sorry. itu lah. Martabak. Markobar ya. Mike Kobar. Ya, panjangnya Dresser McCobar. Oke. McCobar. MAGCOBAR. McCobar. Mike Kobar. Ah. Terus I-nya? terus akhirnya naik dari engineer lapangan naik gue dijadikan engineering manager. Nah, waktu gue engineering manager akhirnya join dengan yang I. I-nya itu IMCO. Jadi dulu saling ini. Jadi satu service McCobar sama IMCO itu satu field. Ya. Satu service di perminyakan, tadinya lawan, Saya jadi ingat kawan. tadinya, ya. Ya, jadi joint venture. Oke. Akhirnya jadilah MI tahun, waktu menjadi MI-nya tuh tahun 90. Oh, gabungnya ya? Gabung MI-nya. ya, 90, 91 gitu loh. Ya. Nah, itu pun di Amerikanya, karena ini perusahaan Amerika, MI-nya tuh tahun 89. Kenapa di Indonesia, di Indonesia 92. Karena McCobar-nya itu join dengan Pertamina. Jadi dia harus lepasin dulu Pertamina. Pertamina tadinya nggak mau, ngotot kan, nggak mau dilepas. Tapi karena Bukannya memang ada aturannya harus join sama Pertamina ya? Semua perusahaan enggak. minyak. harus join sama perusahaan Indonesia. Oh, sama perusahaan Indonesia. Pertamina. Kalau I-nya udah join sama perusahaan Indonesia. Oh, Gitu. iya. Nah, jadi Pertamina kayak lo kok tinggalin gua, kenapa nggak I-nya aja yang join sama Pertamina juga gitu loh. Iya, iya. Ya, tapi akhirnya dengan ya cara manajemen akhirnya lepas lah. Jadi tahun 92 jadi MI di Indonesia, tapi di Amerikanya udah 89. 89. Nah, saat itu sampai tahun ini termasuk lama ini, Om ya? Ah, itu dia. Ini yang paling lama ya? Ya, jadi naik. Promoted, gua sampai akhirnya dikirim lah Kayak MI luar juga tuh ya, MI USA. ke Houston untuk pengalaman di sana. MI Australia, MI Dhaka. Ya, terus Australia juga Australia. Terus MI Dhaka di Bangladesh karena ada karena startup office baru di sana, kontrak baru. Kontraknya lumayan besar. Di Australia juga itu startup juga tuh. Baru. Buka juga ya? Ya, kontrak dengan Santos. Nah, kalau di Australia tuh Santos itu kayak Pertamina-nya Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi gue dikirim ke sana untuk Nah, ini dalam posisi apa nih, Om? Di ini nih? engineering US. manager. Engineering manager. Engineering manager. Itu apa sih kerjaannya kalau engineering manager ini? Dari technical, terus dari engineering training segala macam. Jadi gue punya authority untuk milih-milih siapa-siapa aja untuk jadi engineers di situ. Ya, model waktu di Dawal gitu lah. Terus untuk juga kontrak wise itu apa aja servicesnya yang harus dilengkapin. Jadi gue bikin program untuk ngikutin dengan berpatokan ke contracts. Supaya jangan kan ada. Tapi nggak bersilangan sama produksi minyaknya ini. Ini cuma fasilitas untuk service supaya bisa terjadi produksi minyak itu. Karena di perminyakan itu bukan kayak satu perusahaan ngebor gitu. Oke, iya. Itu banyak kayak tadi Dawal Schlumberger itu urusan cementing. Oke. Nyemen casing istilahnya. Casing cementing. Yang ngebor beda lagi. Ya, tapi Dawal Schlumberger juga ada stimulation ya untuk umpamanya diperkirakan minyaknya
berapa barrel per day lah. Ya, begitu ditembak ternyata nggak ini. Jadi harus disedot kan? Harus disedot dengan cara testing gitu. Testing dan stimulation itu juga dilakukan oleh Dulles Schlumberger service-nya. Nah, kalau di MI ini jantungnya pengeboran. Oke. Nah, itu memakai lumpur. Jadi istilahnya drilling fluids. Ya. Jadi mereka yang service ke sana tuh drilling fluids engineers atau specialist gitu loh yang di lapangan. Nah, itu jantungnya karena kenapa? Karena kalau tidak ada drilling fluid itu mau ada kilangnya semegah apapun, nggak ada drilling fluidsnya nggak bisa ngebor. Oh, nggak bisa ngebor. Ya, karena itu fluid untuk ngebor. Mau dijelasin nggak nih? Dong. Oh iya. Nah, itu kalau ngebor itu pikiran kita ngebor terus jadi lubang lah. Iya, jadi lubang udah masuk. Ya, tapi kan kalau kita bor itu berarti kan harus ada kotoran keluar kan? Keluar ya. Untuk jadi lubang kan? Nah, fluida itulah yang mengangkat kotoran itu keluar. Yang ngebawa tuh kotoran keluar. Betul. Jadi fluidanya lewat pipa dalam, terus ada mata bornya, itu ada jetnya, dia kayak itu tinggi, itu pressure-nya tinggi. Ya. Terus dibawalah ke atas. Lewat samping-samping bornya gitu. Betul. Lewat anulusnya istilahnya. Iya. Keluar. Nah, itu jantungnya kenapa? Karena itu sangat kritis, bukan hanya ngangkatnya, tetapi tambah dalam kita, tambah tinggi tekanan di dalam bawahnya di lautnya ya. Gitu loh. Jadi itu pakai pemberat segala macam. Itu secara engineering wise itu kayak sophisticated lah. Iya. Jadi trainingnya memang harus benar-benar gitu. Jadi si Dowell dan MI ini bukan perusahaan minyak, bukan penghasil minyak. Oil service company. Oil service company. Betul. Misalnya gini ya, kalau ada satu proyek ngedrill di laut, yang punya proyek namanya Pertamina. Yang ngerjainnya tuh macam-macam. Ya, bisa Pertaminanya sendiri karena Pertamina punya kilang kan. Iya. Punya departemen pengeboran Iya. ya. Bisa Pertaminanya atau dia kontrak ke yang lain yang punya rig sama krunya ya. Nah, terus dia kontrak juga sama seperti fluids service-nya. Iya. Terus cementing service-nya, terus ada lagi geologisnya, terus ada Schlumberger juga yang namanya downhole survey-nya. Jadi itu umpamanya ada bor miring pun itu ada lagi service untuk bisa beloknya. Iya. Jadi banyak lah. Banyak ya. Gitu. Terus ada cateringnya. Iya. Belum buat ngirimnya. Iya. Ngirim pas udah banyak hasilnya ya. Ngirim hasilnya. Ya. Berarti Om yang di kilang minyak lepas pantai itu tinggal di situ, sempat ngalamin juga. Nah, itu ngerjain punya siapa? Ngerjain minyak siapa? Banyak lah. Ini lepas pantai di sini ya, sini Union zaman dulu, terus Arco zaman dulu nih, udah nggak ada. Terus siapa lagi ya? Conoco. Conoco sering dengar. Ya, terus, itu lautnya laut mana? Biasa itu. Yang kita banyak di laut mana sih? Terus mobil oil juga, ingat nggak mobil oil? Sekarang jadi Exxon Mobil. Iya, oli masih banyak mobil. Terus Caltex jadi Chevron, tapi Caltex darat. Terus kalau mobil oil tuh di Aceh Utara. Di Aceh. Laut juga dia. Laut. Okay. Terus kalau Conoco sekarang jadi ConocoPhillips itu di Natuna. Tahu kan Pulau Natuna? Iya, Pulau Natuna. Yang mau direbut ke Cina. Iya. Oh, di situ juga. Ya. Jauh-jauh ya. Nah, terus mobil oil waktu itu ada juga di Madura. Nah, itu mobil oil gilanya apa? Mereka seneng yang pressure tinggi. Itu Madura tuh pressure. Pokoknya yang dikirim ke sana tuh kayak udah kalau lo dikirim ke Madura lapangan mobil oil, lo udah kayak wah ya jago. Soalnya harus ngatasin apalagi fluids engineer gitu loh. Soalnya di situ. Pressure-nya tinggi banget. Jadi tadi sophisticated itu lah.
Orang-orang pinter lah yang bisa di situ. Gitu. Kira-kira begitu. Susah untuk Ya. Kalau misalnya sekali ke Sikilang lepas pantai itu, berapa lama Om tinggal di situ? Dan sekali kirim ke situ. Waktu di Indonesia 2 minggu. 2 minggu di situ terus. Ya, 2 minggu. Naik helikopter gitu ya kanannya ya? Enggak. Ke Tengah lautnya itu. Iya, ke tengah lautnya naik helikopter. Naik helikopter. Iya. Berarti servicesnya dia membangun aja atau terus ngawasin selama produksi minyak itu? Kayak cementing segala macam tuh. Dia sekali kerjain kelar, habis itu cabut, atau dia akan ada selalu di Siapanya nih? Si orang yang kerjain cementingnya ini. Oh enggak, kan 2 minggu 2 minggu. Jadi jadi 2 minggu kerja, balik ke kota, ke rumah, libur dia 2 minggu. Bukan orangnya. Nah, waktu perusahaannya, Om. Oh, perusahaannya. Sampai keluar loh. Sampai kelar. Iya loh. Sampai dia berdiri, sampai terus produksi ya, diri di situ terus. Iya. Oh. Iya. Jadi kontraknya sesuai dengan biasanya istilahnya drilling campaign. Jadi kalau mau tender itu nggak kayak ini terakhir ada persumur kontrak. Dulu istilahnya drilling campaign itu mereka udah kayak berapa sumur gitu loh, berapa tahun. Ya 3 tahun lah rata-rata. 3 tahun tuh mungkin 10 sumur. Ya. Kalau yang susah banget itu 7 sumur gitu loh. Jadi tetap jadi kontrak itu. Kontrak segitu ya. Kontrak itu. Ya. Gitu. Nah, terakhir waktu itu ya akhirnya bisa 1 sumur. 1 sumur ya. Coba lihat lagi tadi. Apa? CV-nya nih. Urusan di tengah laut aja udah tinggal ya. Ini ada nih. Orang tinggal di tengah laut aja itu, Mbak. Ini Om ada yang nyelip nih satu nih tahun 85 sampai 98 sampai 2005 Baker. Huge. Nah, Baker. Intech. Nah, dia apa tuh, Om? Nah, itu ininya lawannya MI. Oh, perusahaan itu juga. Servisnya sama. Nah, ini ada cerita nih. Karena si gua kan di Bangladesh tuh itu dia. Nah, terus kayak bikin startup Australia, bikin startup Dhaka. Nah, itu waktu itu manajer, jadi istilah Indonesianya kan presiden direktur ya. Tapi sebenarnya general manager. Nah, itu bule rada sarap. Jadi dia mau bilang rasis juga enggak. Cuman dia lebih prefer ke warna kulit. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya gue dari Bangladesh itu balik jadi district manager. Oke. Mustinya. Itu membawahi daerah mana aja district manager itu? Seluruh kontrak yang ada di Indonesia lah. Oh, di Indonesia. Oke. Gitu loh. Sebenarnya, mestinya kan kalau gue balik lagi, soalnya kan gue di MI Indonesia, terus ke US, ke Australia, ke Madaka, ke Bangladesh, terus gue balik lagi ke Indonesia, mestinya jadi district manager. Karena ada peningkatan di situ kan, kayak promotion. Nah, tetapi pas balik, dia bilang, we don't have a position anymore for you here, Das. Nah, mestinya gue sengaja tuh dikirim ke MI Dhaka karena maaf kata ya, pada saat itu Bangladesh ngeri banget lah kalau untuk tinggal di situ. Tapi karena gue jiwanya untuk service, ya, jadi gue nggak pikirin yang begitu-begitu karena juga startup kan. Untuk bikin office baru udah jadi office-nya, terus gue diminta balik lagi. Itulah gue dibilangnya begitu, we don't have any position for you. Mestinya gue jadi dapat promotion, tapi dia pilih yang warna bule. Betul. Jadi gue keki banget. Udah pulang nggak ada. Keki nggak dipakai lagi deh. Masih ada keki. Masih masuk keki. Oh, akhirnya keluar. Atau bukan keluar, gue dikasih severance pay kayak pesangon gitu. Oh, pesangon. Malah dikeluarin sama mereka. Nah, terus gue pesangon, gue diajak ngomong gitu, we don't have position for you. Lucunya yang orang Indonesia aja disuruh ngomong ke gue karena
ya tadi itu kan harus ada orang Indonesia manajer. Iya. Orang Indonesia yang suruh Ngomong. udah bawa surat dia. Ini yang kita mau kasih Pak Siombing gitu. Terus, wait a minute, gue ini Tiba-tiba disuruh keluar. apa ini gitu. Nah, lucunya gini. Oke, saya pelajarin dulu Pak ya. Iya. Terima kasih untuk ini. Nah, gue inget banget pada saat itu bini gue ada temen di Depnaker. Gue mau ke Depnaker dulu. Cari bisa nggak tahu kayak nih. gini, ya. Nggak, ini kalkulasinya. Iya, perhitungannya. Nah, terus akhirnya pendek cerita yang di Depnaker itu kasih, beda Bang, jauh banget. Jauh lebih sedikit itu. Jauh lebih Terus, gede? Iya. Atau jauh lebih dikit? Jauh lebih gede. Oh, jauh lebih gede. Jauh, Iya. jauh banget. Terus saya, akhirnya aku bilang gini, pada mesti ini. Jadi kembali lagi kasih tahu, you sudah ke Depnaker, inilah ininya. Yang benar hitungannya. Yang benar ya hitungannya. Terus bilang, terus kalau mereka kayak maksa untuk terima itu, jangan mau terima. Dan pada balik aja ke saya, bilang biar kita tutup itu. Ya baliklah gua kasih sama itu yang kasih gua kertas. Ini dia Pak, Segini harusnya. kalkulasinya. Iya. Dari mana nih? Dari belakang Pak. Kan ada yang ngatur soal ini Pak. Iya. Jadi jangan Bapak kasihnya itu kalkulasi apa gitu. Tantang balik kan. Wah nggak bisa ini. Ya udah kalau nggak bisa saya ambil lagi deh. Saya balik lagi ke Depnaker. Oh jangan. Akhirnya dikasih sesuai dengan hitungan Depnaker. Oh, dikasih? Sesuai. Nah, takut dia. Iya sih, daripada perusahaannya kenapa-napa. Nah, terus akhirnya yang manajer di Baker Hughes itu denger bahwa gue cabut dari situ ya. Dari ya, MI, ya. Di oil field, di oil business itu selalu Saling kita tahu ya, ada saling tahu, ya. ada inilah, ada berita lah. Jadi gue di call, hey Dash, I heard you're out of MI, gitu. Terus iya nih, hey Greg, gimana? Why don't you come here and join us, you know? Gila, gue gagal lamar apa gue diundang masuk gitu, ya udah jadi. Jadi position yang sama itu Baker Hughes lawannya MI. Oh. Nah, jadi waktu itu tugas gue juga di MI pada saat itu untuk cari kontrak-kontrak baru kan. Gitu. Support dapat kontrak baru lah. Jadi di Baker Hughes gue lakukan yang sama. Gue yang tadinya di MI karena udah bikin bikin teman banyak di Indonesia ini. Walaupun gue ada kerja di luar juga. Luar negeri ya. Itu mereka taunya fluids itu Dash itu fluids yang guaranteed gitu loh. Oke. Oh, udah tahu nih. Iya, jadi itu urusan untuk service itu urusannya drilling engineers di perusahaan-perusahaan minyak. Jadi gue kenal banyak di perusahaan-perusahaan minyak itu. Akhirnya kayak mereka switch gitu. Begitu udah deket mau kontrak habis, ya gue kayak akhirnya Baker banyak dimenangin gitu. Iya. Kontrak-kontrak baru. Dan engineers-nya pun gue tarik. Iya. Gue bikin engineers di MI. Tarik kalau biar nggak pusing. Ya. Cukup lama juga 7 tahun di Baker. Jadi nah terus karena gue alamin experiences yang di luar itu, karena ada ekstranya dalam hal penghasilan, jadi gue cari kesempatan untuk kerja di luar. Di Petrochem Performance Chemical ini. Nah, sekali lagi tadi di Baker juga gue nggak ngelamar kan, gue diundang. Iya, diundang. Jadi ini gue boleh cerita secara spiritual ya. Waktu itu gue doa nih, Tuhan, ya gue mau
kembali lagi ke overseas. Gitu. Oke. Ya karena ada duitnya. Duitnya ya. Ya. Jadi pada saat itu Baker Hughes itu tadinya bukan Baker Hughes namanya, bukan Baker Hughes Intech. Iya. Namanya Baker Hughes Baker Hughes Intech itu yang gue masuk, tapi sekarang jadi Baker Hughes Indonesia, ya. Tapi untuk ganti nama itu mereka harus kasih pilihan ke employees mau terusin ke Baker Hughes Indonesia apa enggak, gitu loh. Kalau enggak dikasih pesangon, ya. Jadi gue kan masuknya Baker Hughes Intech. Ya. Nah terus pada saat gue berharap itu, ya, jadi terjadilah untuk transisi untuk jadi Baker Hughes Indonesia, terus dikasih pilihan kalau mau lanjut, oke, jadi tetap years of service-nya dianggap, tapi kalau enggak ya dikasih pesangon. Oke. Gitu. Berarti bukan mengundurkan diri kan? Iya. Ya, karena ada pilihan. Nah, jadi momennya gini, momentumnya tuh waktu itu bulan Juli, ya, untuk harus ada keputusan. Bulan Juli itu gue di-call oleh Petrochem ini. Iya, ada teman di situ di Petrochem. Oke. Nah, jadi Dash, you wanna join us? Jadi ini sekali lagi nggak lama. Sampai itu orang Petrochemnya datang ke Indonesia. Oke, kalau you mau nanti mulai Agustus. Gue bulan depan dong. Iya. Oke. Jadi luar biasanya gue berdoanya di awal bulan, waktu itu Juni deh. Bulan Juninya gue berdoa, bulan Julinya ada kesempatan untuk ambil pesangon. Bulan Agustus. Bulan Agustus dapat lagi. Iya. Jadi akhirnya gue okein, ya. Terus juga yang mau ambil pesangon boleh juga. Tetapi years of service-nya kalau mulai dari Baker Hughes Indonesia mulai dari 0 tahun. Iya. Jadi nggak dianggap years of service sampai 10 tahun atau berapa tahun. Nggak dianggap, jadi kembali ke 0 tapi dikasih pesangon. Kan? Jadi waktu gue serahin, gue minta pesangon. Terus atasan gue bilang, oke dah, dia orang Kanada, sorry. Terus dia bilang, oke dah, so you gonna get your severance, terus nanti lanjut lagi. No, I wanna quit. Itu akhirnya gue dapet pesangon. Jadi kalau gue mengundurkan diri kan nggak dapat. Nggak dapat. Ya. Mungkin dapat tapi nggak sebanyak itu. Ya. Nah, terus dimasalahin tuh gue. Jadi karena kan harus ada notice sebulan. Ya. Oh iya. Kalau mengundurkan diri kan. Iya. Terus gue challenge ininya, HR-nya. HR-nya datang ke gue, nggak bisa iya nggak bisa langsung begitu aja. Soalnya gue mintanya segera. Terus kenapa? Lah Anda kan mengundurkan diri, itu mesti kasih sebulan. Siapa bilang saya mengundurkan diri? Kan yuk kasih pilihan A atau B, saya pilih B. Itu kan pilihan Anda, saya nggak mengundurkan diri, saya dari ambil perusahaan pilihan. Iya. Ya udah, akhirnya dapet ya gue langsung kerja di situ. Jadi cuma jadi gue di Baker Hughes-nya itu sampai Juli 2005. 2005 itu Juli 31 hari terakhirnya. Agustus tanggal 2 gue udah di Abu berangkat Dhabi. lagi. Udah di Abu Dhabi lagi. jadi lanjut. Kalau pindah-pindah gini keluarga diajak nggak? Saat itu? Enggak. Jadi sendiri aja udah. Sendiri. Nah, jadi akhirnya gue di sana. Ya tapi ini gue minta, kalau yang di luar itu gue minta ini juga jadi router. Router istilahnya gue boleh kerja lebih banyak, tapi paling nggak gue ada gantinya. Jadi gue di situ gue yang di Qatar UAE Yemen itu gue 2 bulan kerja, sebulan libur. 2 bulan kerja, sebulan libur pulang. Terus itu lagi. Jadi yang sebulan tuh gue digantiin. Iya. Ya, tapi gue monitor.
Ya. Oke. Oh gitu ya, 2 bulan kerja lagi, sebulan libur. Tapi ini bidangnya chemical berarti, bukan minyak. Service juga. Iya, maksudnya- service drilling fluids itu. Oh, drilling fluids masih. Oh, drilling fluid. Itu sorry, dari MI ke atas itu semua drilling fluids. Oh. Service-nya. Oh, servisnya drilling fluid. Betul. Iya. Ya, kayak MI Qatar juga, terus MI Soko Abu Dhabi. Nah, ini balik lagi ke MI. Berarti Iya. setelah si Qatar ini Petrochem ini, Petrochem. Iya, karena terakhir gue di Petrochem itu, gue di Yaman kan tuh, Yemen tuh Yaman. Ya. Terus waktu itu udah ada, gue diminta di situ terus. Oke. Nah, waktu itu udah ada kayak security concern di sana, udah ada Pemberontakan gitu. kedutaan Amerika dibom. Iya. Ya. Kayaknya gue nggak nyaman di situ. Ya, nggak nyaman di Yaman. Yaman, nyaman ya. Nah, gue diminta untuk terus di situ, kayaknya enggak lah. Gitu Iya. kan. Nah, kayaknya enggak. Terus akhirnya gue email, gue dikasih temen, lo email aja ini, ada di Qatar nih, ada yang perlu orang gitu. Nah, waktu itu gue email ke orang yang gue dikasih itu, terus sebenarnya gue email ke MI Qatar sama MI Dubai. Oke. Ya. Tapi terus waktu gue email ke MI Qatar, terus gue email, abis itu gue email yang sama ininya, Dubai. isinya, kontennya ke MI Dubai. Gue balik lagi lihat yang MI Qatar kan, udah ada jawaban. Oh, dibalas ya. Terus bunyinya hanya ini aja, hanya pertanyaan, when can you start? Enak ya. Jadi gue kirim balik, when do you want me to be there? Terus dia kirim balik lagi, yesterday. Harusnya kemarin udah di sini. Langsung ya, dia berarti dia butuh langsung. Iya. Ya udah akhirnya itu kayak nggak libur gitu. Langsung pindah lagi ke Qatar. Ke MI Qatar. MI Qatar. Sama Qatar. Ya. Nah, terus gue di-assign untuk handle itu, untuk handle perusahaan-perusahaan itu, Rasgas tuh. Rasgas karena nama yang kayak mobil oil gitu. Itu nggak boleh pakai nama aslinya tuh. Rasgas sebenarnya mobil oil. Terus Qatar Gas tuh sebenarnya ada Conoco-nya. Maersk aja yang boleh pakai nama, heran gue kenapa boleh pakai nama. Itu Maersk Oil. Itu Maersk kan sebenarnya itu. Yang peti kemas itu. Ya, itu sering tuh. Kapal-kapal. Dia punya ini. Nah, terus dia dia kayak gambling gitu. Dia bikin berhasil di Qatar. Wah, udah langsung gede-gedean di situ. Berapa minyak gede gitu. Jadi karena keberhasilan mereka itu, terus mereka boleh pakai Maersk gitu. Jadi akhirnya ada oil company juga dia. Sebenarnya untuk peti kemas itu. Peti kemas itu ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Itu kalau ini apa nih maksudnya Om? Ini ada MI Qatar WLL. WLL itu apa? Limited liaison ya. Jadi kayak perusahaan yang punya partner lokal. Oke. Ya. Ini akhirnya gua udah kelar tuh di situnya di Qatarnya. Terus gua dioper ke ini, ke Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oh. Nah, terus Abu Dhabi. Nah, ini kenapa hanya dalam periode itu gua nggak nyaman dengan cara kerja mereka. Karena kerja mereka tuh kayak kan safety, terus karena banyak kecelakaan di perminyakan. Zaman dulu tuh nggak peduli mereka safety. Jadi akhirnya karena banyak kecelakaan, banyak yang mati lah ya. Karena accidents. Akhirnya ditingkatkan lah tuh keamanan, safety first. Safety-nya. Ya. Nah, itu yang di Abu Dhabi itu ya kurang enak kalau gue bilang mereka kayak nggak peduli dengan safety, tapi gue nggak nyaman di situ. Ya, akhirnya gue ditawar, ini juga tuh Barot akhirnya nawarin gue,
Lo ngapain sih? Mau ini nggak? Mau join nggak gitu? Ya udah. Akhirnya karena gue gak nyaman di situ, ada yang ngundang ya gue balik Qatar lagi. Gue balik ke Qatar. Tapi Baroid itu juga, jadi Baroid, Halliburton. MI sama Baker Hughes itu istilahnya the big three dari Kompetitornya lah. Ya, dari Oke. drilling fluid service Oh. sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Baker Hughes, MI, Baroid. Iya, Baru sama ini. Baroid. Halliburton sering dengar tuh Halliburton. Sering. Iya. Ya. Amerika, minyak itu ya. Baroid itu bagian dari Halliburton-nya. Jadi Halliburton itu banyak servicesnya. Iya. Ya, ada cementingnya juga. Ya. Oh. Ini gue cerita panjang gini bingung nggak sih? Hah? Ya, jadi jelas, jadi ada jelas. cementing, ada drilling Iya, fluid. Tadinya Hah? bingung. Bingung tapi ini jadi- nggak? Bingung terus lama-lama jadi pusing. Iya. Enggak. Ini berarti di Qatar yang terakhir si Baroid ini 2 tahun hanya mengerjakan pekerjaan Myers. dari Myers, gitu maksudnya. Untuk Maersk ya. Oh, nggak ngerjain proyek lain. Kontraknya. Ya karena ada beberapa kontrak gue di-assign-nya ke Maersk. Oh. Kontraknya Maersk. Mers ya bacanya. Mars. Ya, Mars. Nah terus terjadilah gejolak tuh karena gue termasuk yang tingkat atas dalam payment. Terus akhirnya mereka lebih cenderung cari yang Murahan Lebih dikit. murah. Oke. Nah, gitu. Oh gitu. Iya. Kemala nih. Apa nih? Nah jadi berdua nih si Cecil sama si Calvin kan udah bikin Adbeck. Yang tadinya mereka berdua di Adbeck situ. Terus ya akhirnya gue bantu-bantu lah pas lagi itu. 2 tahun. Nah terus akhirnya Qatar perlu lagi, ya gue dikasih kesempatan lagi tuh. Qatar lagi, MI lagi. MI lagi. MI lagi. Balik Qatar lagi, MI Oke, lagi. ya karena tawarannya bagus ya oke lah gitu. Iya. Why not? Gitu. Pindah terus ke Aljazair. Terus itu. Jadi abis itu gue standby lagi. Terus gue dapet call dari orang Pertamina, ya, yang zaman gue waktu di MI Indonesia masih di bawah-bawah Iya, yang situ. bawah itu yang tadi. Itu ada gua pas gua ke lapangan Pertamina untuk service drilling fluids. Nah, itu ada 3 orang trainees di Pertamina Kamojang, ya. Salah satunya tuh jadi deket sama gua karena dan gue senang sama dia karena dia concentrate banget asal gue ngajarin. Sampai-sampai gue bilang, lo jangan turun ya dari rig kalau belum gue suruh lo turun gitu. Pokoknya lo di situ aja, lo belajar banyak sampai gue lupa dia di situ. Apa dia ada di situ, Mas? Dia di situ. Tinggal. Masih ada sampai sekarang. No? Jadi sampai 12 jam dari situ, gila kan, gue lupa gitu. Ya nggak perlu sebut namanya, tapi akhirnya jadi teman dekat, ya. Dia inget banget sama gue karena gue siksa juga kayaknya. Tapi dia appreciate banget. Jadi waktu gue standby itu, gue dapat call nih. Dia udah bos di Pertamina. Oke. Gue dapat call ya. Das, lu masih kenal gak nih? Iya, dari suaranya sih gue tahu gitu bilang. Jadi lo apa sekarang nih? Wah, terus dia cerita lah ya, peningkatannya. Oh, hebat juga lo sih dia. Jadi ngapain aja lo? Oh, iya Das. Gila, Pertamina tuh sekarang ada internasionalnya namanya PIEP gitu loh. Eksplorasi dan produksi di Aljazair. Udah cerita lah panjang lebar tuh denger anak gue aja cewek. Waktu gue ngobrol, ujung-ujungnya gini. Bentar. Gini deh. Lo mau gue kapan ada di sana di Aljazair? Terus dia bilang gini, nah itu nasi yang sebenarnya. Tadi basa-basinya ini kapan nih ngajak ke sana? Dia cerita soal Aljazair. Oh, itu waktu diceritain Pak
Yusron. Pak Yusron, bukan dulu. Siapa? Yang mau jadi Al Jazair? Pak Yusron kan? Selamat. Dari Jeddah. Dulu kita dubes Al Jazair ke sini Pak ngomongin. Dubes J. Di Al Jazair itu sebenarnya cuma sedikit orang Orang Indonesia. Indonesianya. Tapi ada Pertamina kata dia. Iya. Gitu. Dia Siapa kerja. ya? Pak siapa ya? Tahu lupa gue nama dubes. Bukannya Pak Yusron yang dari Jeddah? Bukan. Yang Bukan mungkin- orang Al Jazair kalau nggak salah. Tapi Pak Jeddah mau kemana? Pak Jeddah. Oh iya Al Jazair ya betul. Iya kan? Dubesnya Pak Yusron sekarang konsul di Jeddah. Setelah ini akan ke Al Jazair. Iya, dia cerita. Makanya dia biasa ngurusin puluhan ribu orang di Jeddah. Dia mau pindah ke Al Jazair yang isinya cuma ratusan kalau nggak salah. Cuma dikit. Terus kita nanya kenapa di situ harus ada Dubes. kedutaan besar. Karena ada Pertamina Karena juga. ada Pertamina juga. Memang secara penduduk Indonesia dikit, tapi bisnisnya lumayan menjanjikan ya Al Jazair. Salah satunya Pertamina ini katanya. Iya benar, makanya pasti Iya, ceritain. Oh, akhirnya ke sana. Dia ngedrill minyak emang ini. Ngebor. Oh. Jadi Pertamina cerita, udah hebat tuh sebenarnya. jadi cerita lah kan waktu itu, wah ini ada waktu itu Jokowi bikin lah internasional. Jadi Pertamina punya international division gitu. Oh oke, dia cerita panjang lebar terus. Iya nih kita ya, pada saat itu 2018, ya udah kita ada drilling campaign nih, mau mulai gitu kan. Oh jadi nanti pengeluaran begitu bla bla bla. Ya lo tau lah kan lo udah lama di sini. Ya itu akhirnya gue tanya itu Kapan nih? Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi gue nggak lamar, gue diundang lagi. Diajak lagi. Tapi ini luar biasanya apa? Gue salut banget. Dia udah lama gue nggak ketemu dia. Dia bisa ingat. Masih ingat Nah, ya. terus dia tanya ke drilling manajernya, kan? Nah, nggak usah pakai nama deh ya. Tapi ini drilling manajernya itu engineer gue waktu di MI. Jadi pernah jadi drilling fluids engineer. Nah itu pun kayak karena orangnya rajin banget ya gue ya konser tadi yang gue bilang tadi banyak yang gue oke itu jadi manajer. Jadi dia jadi drilling manager. Terus dia tanya, kamu kenal ya yang namanya Das? Maksudnya Das Yoming mah? Oh iya itu tuh. Ya. Terus iya kita undang aja deh dia gitu. Jadi dia sempat bilang nih si ya drilling manager dia sempat bilang, jangan dia deh Pak. Soalnya dia dulu bos gua. masa kita jadiin konsultan gak enak nanti gua. Iya. Nah mestinya tuh kalau konsultan drilling fluids itu lapornya ke drilling manager. Jadi maksudnya dia jadi bos gue kan Iya. gitu. Dari peningkatan. Iya, dianya nggak enak. Dianya yang nggak enak ya? Yang nggak enak dianya. Jadi enggak dia aja lah gitu. Daripada susah-susah cari lain gitu. Akhirnya cari nomor ya telepon gue itu. Ya udah akhirnya ya udah kalau lo oke nanti telepon ini apa hire-nya terus akhirnya biar mereka atur. Ya udah langsung. Udah berangkat ke Al Jazair? Enggak. Gua tahu. Sekarang udah produksi belum di sana? Udah produksi banyak. Produksi banyak yang dipakai untuk di sini. Oh, di ekspor ke sini berarti di sana. Jual keluarnya hanya sedikit. Sorry, waktu gue masih di situ ya. Iya, Nggak iya, tahu iya. sekarang gue nggak ngikutin banget. Tapi akhirnya itu drilling campaign-nya tuh untuk 12 sumur, ya ngebor dari awal. Nah terus itu jadwalnya 4 tahun untuk 12 sumur itu. Iya. Nah sekali lagi bukan sombong, tapi Sombong itu, juga nggak apa-apa kok. 4 tahun itu kami kelarin 2 tahun. Oh gitu? Ini maksudnya 4 tahun ini proses pengerjaannya. Mestinya, karena kan ada estimate semua kan timetable-nya. Iya, 12 sumur itu. Schedule-nya. 12 sumur itu 4 tahun. Jadi kami kelarin dalam 2 tahun. 2 tahun. Terus yang sumur pertama itu rata-rata kalau Al Jazairnya sama perusahaan-perusahaan lain karena ada di situ ada Chevron, ada pokoknya ada beberapa lah, ada perusahaan Thailand juga itu ngebor di sana itu paling cepat mereka 60 hari untuk satu sumur, ya.
Jadi orang kayak orang migasnya sana ya bilang, oh nggak mungkin kamu, soalnya kita satu sumur 52 hari. 52 hari. Nggak mungkin kamu 52 hari, pasti nanti jadi 70 Lama, lah. ya. Karena kita tahu tuh lapangannya kayak apa gitu. Kami kelarin dari mulai sampai kelar, sampai airnya lepas, itu 38 hari. Itu apa? Dari mulai sampai kelarnya itu Iya, apa? selesai Jadi itu mulai patokannya. dalam arti kata mulai dari tok Nol, ya. ya, bitnya kena di Bornya, ground ya. ya, sampai sumurnya jadi siap untuk produksi. Sampai ketemu tuh udah minyaknya ada, Ya. siap produksi. Tinggal ditarik gitu. Tinggal ditarik. Dan luar biasanya apa? Nggak ada satupun dari 12 sumur itu yang ngadat. Istilahnya diperkirakan kan sekian barrel per day. Ternyata sekian, jadi ada tambahan lagi Iya, service untuk airnya bisa dapat itu. Enggak. Semuanya pas gitu. Kayak luar biasa banget gitu. Sesuai perkiraan itu benar semua berarti. Betul. Ya? Oh. Jadi rata-rata itu. Terus untuk pindah dari dari satu sumur ke sumur lain ke berikutnya, itu kita juga bikin rekor paling cepat. Ya loh. Jadi waktu itu ini bukan nggak sombong lagi. Akhirnya kita disebut tuh drilling team of Pertamina. Karena ini yang jago nih tim ini Drilling nih. team. Nah pada saat itu Iran mau kasih kita waktu itu 10 sumur Heeh. untuk ngebor. Di Iran? Iya. Tapi pada saat itu ada gejolak juga dengan, waktu itu kan si Trump ininya, Iya. presidennya. Jadi ada gejolak itu, akhirnya kita nggak jadi karena Pertamina ada share di Irak dengan ExxonMobil. Nah, ExxonMobil kan perusahaan Amerika. Iya. Ya, Nah, kalau Pertamina ngebor juga di Iran, nanti kayak ada ada kayak konflik of interest lah. Iya. Nah, terus ya itu akhirnya apa? Kita kelarin 2 tahun itu. Ini Om, ini berarti si Pertamina International EP ini salah satu unit usahanya services itu maksudnya. Kan yang Punya kilang di sana. Jadi mereka olah di sana. Iya, maksudnya punya kilang, terus punya services sendiri juga tanpa harus sewa si MI, tanpa harus dong, gitu. Ada dong. Setiap pengeboran kan ada ininya. Ada services yang ada. Nggak, maksudnya Jadi gini, maksudnya kan waktu Om di MI nih. ya, jadi gua kerja sebagai konsultan di situ. Oke. Konsultan jadi istilahnya drilling fluid specialist. Iya. Ya. Ya. Yang ngerjain siapa? Ngerjain drillingnya, pengerjaan itunya itu, pembuatannya itu. Kalau ininya rignya itu punya Cina. Oh, ada orang lagi. Oh, Ya, gitu. Tetapi krunya orang lokal, Oh, Pertamina itu. Aljazair. tapi tetap diawasin oleh Pertamina. si Pertamina ini. Nah, jadi Pertaminanya tuh kayak bossesnya. Bosnya, Iya, ya. Oh, ya. gitu. Nah, terus saya juga lihat ke service drilling fluidsnya ini. Jadi kalau perusahaan, jadi karena Schlumberger punya beberapa divisi Iya. yang bisa untuk jadi satu paket untuk ngebor, itu namanya package deal lah untuk semua diambil dari Schlumberger. Schlumberger. Oh, iya. Jadi kan MI itu kan bagian dari Schlumberger juga. Nah, jadi saya ngawasin MI-nya. Om rata-rata bor nih sampai ketemu tuh berapa sih dalamnya? Tergantung di Aljazair itu 3.900, ada 4.001 Apa meter? meter. 4.000 Ya, meter. itu yang paling dalam. Dalam juga ya. Itu yang paling dalam. Itu yang paling dalam. Yang paling dangkal udah ketemu sepengalaman Om berapa meter? Wah, di Caltex, 750 feet berapa meter? Bagi 3. Dikit banget masih. Bagi 3, 250 meter. 250 meter. Iya. Udah ada minyak. Itu di Caltex tuh ngalir kayak air. Oh. Sekarang Chevron lah. Iya, Chevron di Sumatera. Nah, itu ngalir terus itu. Chevron kaya banget. Benar.
Iya. Teman-teman. Tapi kan dulu kan pembagiannya gini, kalau join sama Pertamina. Iya. Dulu 85-15 ya. Jadi 15 Pertaminanya, 85 luarnya. Sekarang terbalik. Si 15 si Luarnya. Stefannya. Iya. Oh. Kayaknya 30 lah. Ya, Oh iya, tapi lebih kecil dia lah gitu ya. Ya, tapi ya itu nggak ada. Iya, kurang ininya. Iya. 250 meter udah dapet. Udah dapat. Iya. Terus ke Irak. Nah, Itu terus jadi ke Irak tuh. Hmm? Tuh tahun 2021. Ya, terus ke Irak. akhirnya gue habis kontrak habis, terus gue bantu-bantu mereka lagi. Nah, terus gue undang juga tuh. Itu juga temen tuh yang undang gue untuk di Irak. Yang juga dulu di MI. Itu orang Kanada telepon gue. Des, mau nggak lo bantu gue di Irak? Ya udahlah. Gitu. Akhirnya di Irak. Nah, ini Iraknya nih Irak Erbil. Maksudnya? Jadi in Erbil. Oh, nama daerahnya. Daerahnya. Iya. Erbil itu bagian utaranya. Oh, oke. Jadi kalau mau ke Irak itu ada 2 macam visa. Visa selatan sama visa utara. Oh. Iya, kalau visa utara tuh Beda visa. Erbil, visa Erbil. Kalau visa selatan visa Baghdad. Oh, oke. Baghdad. Ya, Pesawatnya kemana dulu Om, kalau mau ke Irak? Dari sini? ke Ke mana dulu? ke Qatar. Doha, Qatar. Qatar, terus ke Erbil. Nah, itu yang punya visa Erbil nggak bisa ke selatan. Iya, karena beda itu ya, beda Ya. visa lagi. Ya, karena security concern itu lah. Iya, iya. Masih ada lah. Ya. Oh, beda visa satu Nah negara. ini juga ada cerita yang mengesankan gua tuh karena gua sifatnya juga jadi spesialis itu, terus gua stationnya di base, terus jam 6 kurang 10 pagi gua udah dapet jemputan itu setiap hari. Terus ke tempat pengeboran drilling site. Nah, itu selalu rutenya sama, jamnya sama, jadi lewatin path-nya juga Yang sama. jam sama. Nah, terus waktu itu baru-barunya kelar waktu mau mulai itu baru kelar COVID kan. Jadi waktu habis COVID masih ada swabbing kan, Iya. untuk cek kan apa layak itu. Nah, itu random diambilnya. Oke. Nah, waktu itu gue ke lapangan, terus gue merasa sehat ya, no problem. Tapi gue yang dipilih gitu loh, random untuk cek ya. random check. Akhirnya gue dinyatakan positif. Wah, kayak mau nolak ya, nggak bisa juga kan? Iya. Nyatakan positif. Terus kata dokternya gini, ya mungkin ini kayaknya hanya kayak ibaratnya ingus aja kali ke bawah nih gitu. Tapi kita lihatlah gitu, karena dia harus lapor lagi nih dokternya yang di lokasi, lapor mau diapain nih status gua nih, apa boleh kerja apa di karantina. Jadi kota bilang dia harus karantina. Wah, gua rada kesel ya. Tapi ya mau nggak mau karantina, balik ke Erbil. Terus lucunya pas sampai di Erbil dia di swab lagi nggak ada apa-apa, Negatif. Ya, tapi karena udah statusnya harus karantina ya 3 hari di Erbil kan. Nah, itu pagi langsung segera gue dibawa ke Erbil ya. Terus overnight ya rada sebel juga kenapa dengan hal itu. Terus besok paginya gue ditelepon itu ada penembakan antara militer yang jaga, karena jaganya militer banget tuh di sana. Itu sama sisa-sisanya ISIS lah. Tembak-tembakan Di jalur itu? Di jalur yang mesti gue setiap lewati. pagi, iya. Yang mestinya jam itu gue lewat. Lagi lewat. Sementara ini lagi karantina. Selamatin lah. Diselamatin swab. Iya. Diselamatin swab teh. Wah, itu waktu gue dapet call itu beritanya, merinding banget.
Wow. Akhirnya gue ngerti kenapa gue harus ke Erbil Iya. untuk karantina. Itulah. Dapat lagi deh. Iya, kesan-kesan gitu tuh. Kelarnya 2023. Lumayan 2 tahunan ya. Nah kalau di Adbik ini sama Kelvin sama Cecil. Terus Cecil akhirnya merit dia yang suaminya punya perusahaan, ya ikut Cecil ikut perusahaan suaminya. Yang Sekarang Adbik sama Kelvin. Kelvin Cecil yang run nama sendiri. kue itu, nama kue istri. Di bawah. Cecil Ini Cecilnya. Oh, ini Cecil gue pikir. Iya. Iya. Oh, oke. Tapi ini ada hubungannya sama services nggak Adbik ini? Dia servicesnya di Oil Media. juga bukan? Hah? Bukan oilan, bukan. lagi. Dia di media. Media. Sama Kelvin nih. Makanya dia waktu kesini dibilang kuliah di Filipina. Agak janggal sih. Ada orang Kuliah kok di bisa kuliah di Filipina, Filipina janggal. Iya, gitu. janggal. Oh ternyata ini apa namanya Sejarahnya. Nah itu ada cerita juga tuh. Dia? Dia ambil mastersnya itu di tempat yang sebenarnya gua berangan-angan dia ambil masters selesai. Di situ. Lari ke dia. Nah, terus si Cecil juga ambil masters di universitas yang gue berangan-angan juga masuk universitas itu, Cecil bukan di Kedua Filipina Bagete. juga. Iya di Filipina juga. Di Filipina juga sekolahnya. Filipina juga. Keluarga Filipina berarti ini. Iya ini. Masters ya. Iya. Keluarga Filipin. Nah sekarang nih Lang, lagi sekolah tinggi teologi Pantai Costa. Jadi teologi. Iya. Ini apaan nih? Nah itu Ini dia. apaan? Jurusannya apa jurusannya? Hah? untuk program STH lah. Iya, Sarjana teologi. sarjana teologi. Iya. Nah ini ada jurusannya nggak sih kalau teologi ini? Iya. Kayak teknik ada Enggak. sivil gitu. Teologi ya. ini. Teologi aja udah. Alkitab. Ya. Alkitab aja. Alkitab. Berarti ini kalau Pantai Costa Katolik atau Protestan? Protestan sebutannya. Pantai Costanya sendiri bilang mereka karismatik jadinya. Karismatik. Tapi sebenarnya Protestan sih. Ya. Oh. Tapi lebih ke sebutan karismatik mereka Oh. dibanding Protestan. Kenapa ngambil teologi, Om? Sekolah lagi. Sekolah lagi teologi. Nah, itu dia. Jadi yang dari tahun 2001, gua mulai kayak banyak belajar Alkitabnya tuh mulai dari tahun 98 Oke. ya. 98 itu terus akhirnya sampai 2001 itu doa gue gini, Tuhan, gue mau melayani 100% aja lah, gue mau lepas dari oil minyak-minyak business ini. lah gitu. Oil industry, jadi gue mau layani. Ya ibaratnya gue nggak dapet jawaban itu, malah gue jadi konsultan tahun 2005 itu kan. Iya. Ya. Mau ini kok minta jadi apa? Minta 100% melayani, tapi gue Malah makin kerja. iya. Iya. Gitu. Ya akhirnya gue dapet kesempatan. Nah ini mertuanya Cecil bilang ke gue gini, Le, ikut itulah program teologi Pantai Costa nih, mereka ada sekolah online nih, gitu kan. Kuliah online. Yang benar. Le, nggak apa-apa. Soalnya dekannya itu adekku. Oh. Pantes. Lah jadi nanti gampang lah jadi Lagi-lagi nggak ngelamar, ditawarin. Ditawarin terus. Ya ini pun juga Iya, ditawarin. ini pun ditawarin terus, Om. jadi ya nanti aku pikir-pikir lah, Le, gitu kan. Jadi rupanya dia kasih tahu nih sama adiknya. Adiknya langsung telepon aku, Le, aku sih ini loh. Aku nenggolan. Gini lah, tolonglah kasih aku ini berkas-berkas lain lah. Tolong kirim aku biar aku ini daftar semua. Daftarin. Loh, belum
ambil keputusan ini. Udahlah, ayolah. Lanjut aja. Terus aku pikir gini, gile, gue minta dari Tuhan tuh 2001. Iya. Nah itu tahun 2024 dapat call dia itu, terus gue bilang, wow, 23 tahun kemudian ada jawaban. Iya, baru ada jawaban. Udah lah. Nah itu bulan April waktu itu kan. Udahlah, biar segera mulai aja lah. Loh, segera mulai gimana? Kan bulan Juli ini tahun mulainya. Gampang lah. Wah, kita atur aja lah. Biarlah nggak buang-buang waktu lah. Ya akhirnya ya udah aku kirim langsung mulai April. April 2024, jadi udah hampir 2 tahun lah. Sekarang masih berlangsung nih? Masih berlangsung secara online. Nah itu kalau lihat dari program yang saya udah lewatin itu Desember nanti tamat. Udah selesai? Ya selesai. Jadi STH lah. STH? Sarjana Teologi. Ya. Itu dipelajarin apa sih? Alkitab. Kayak tafsir Alkitab gitu. Kalau di Quran tuh, kalau di Islam tuh ada tafsir gitu jurusannya. Nah ini. Nah itu kan ada di Alkitab itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pun ada program untuk perjanjian lama, perjanjian baru. Terus ada tafsir juga. Terus ada karena buku-buku yang ada di Alkitab itu ada istilahnya penulisnya ya. Kayak Yeremia segala macam. Kayak Injil King James gitu. Ya. Itu tipe-tipe Injil atau gimana sih? Nah, itu akhirnya kita pelajari lebih detail lagi, lebih mendalam lagi dari Alkitab itu sendiri gitu. Ya, jadi eksegesinya lah istilahnya. Jadi kita bukan tafsir aja, kita harus mengerti satu bahasa apa yang dimaksud dari ayat ini umpamanya. Ya. Karena yang namanya ayat itu nggak bisa baca satu ayat aja. Gitu. Kita harus satu pasal kita harus bahkan satu pasal itu harus menyangkut dengan pasal lain. Bahkan ini bisa nyangkut dengan ada yang di perjanjian lama juga gitu. Jadi supaya konteksnya dapat gitu ya. Nah karena ini online, jadi interaksi itu sangat penting sekali untuk kita interaksi. Jadi kasih pandangan, pendapat, terus kasih pengalaman gitu loh. Jadi ada discussion-nya. Ya. Nah ini pun kan jadinya gue baru sebenarnya kan, dalam hal ini. Nah itu yang teman-teman satu kelas tuh itu kayak udah pendeta-pendeta semua yang situ. ambil itu juga gitu loh. Nah jadi ya karena gue pikir ya ini untuk pendidikan dan gue juga tahu apa yang ada di Alkitab, ya diskusi lah, mau mereka pikirin gue apa kayak sebodo amat lah, pokoknya gue diskusi. Nah jadi terakhir gue nggak mikirin soal nilai yang gue dapat apa dan berapa, dan gue taunya hanya kapan kira-kira gue kelar, ya kan, yang kasih tahu bulan Desember. Jadi minggu lalu 3 hari yang lalu lah. Jadi gue minta semua daftar yang apa yang gue udah transkrip nilainya lah. Ya, transkripnya sama nilai-nilainya dikasih. Kan? Jadi cuman ada A, B sama B selain A. Jadi ada satu B, ada satu A, B. Yang lainnya A. Yang lain A. Gila, gue magna cum laude. Jago juga. Kayaknya habis ini ke MI jadi pendeta aja. Iya, MI ya. Bagian bener sih servis religi tapi. Servisnya religi. Servis religi tapi. Iya. Kalau sekarang ada yang nelpon lagi ngajakin konsultan minyak masih tapi. Itu gini. Itu yang di Aljazair itu fase 4 kemarin. Jadi phase 4 istilahnya. Nah, itu phase 5 mau mulai lagi. Oh, jadi kemudian ikut lagi? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Berangkat lagi 2 tahun ya. lagi. Jadi gue lihatnya gini, kan online nih kelasnya. Iya. Ya. Di Aljazair itu 6 jam telat. Jadi ini sekarang jam 12 siang di sana. Iya. Ya.
Jadi kalau gua kelas dari Indonesia. jam 9 sampai jam 1, jam 9 pagi sampai 1 siang, Itu lagi tengah malam di sana. iya itu jam 3 sampai jam 7. Nggak mengganggu pekerjaanku. Tapi ganggu jam tidur. Jadi nggak apa-apa kerja juga, pagi. nggak apa-apa. Iya. Nah, di perminyakan gini, kenapa gue biarin gue gemuk gini? Oh. Karena gue merasa, gue ini prinsip aja ya. Selagi gue sibuk-sibuknya di situ, kadang nggak makan, nggak tidur, itu gue butuh ekstra gemuk gitu loh. Jadi badan gue supaya gue nggak kena penyakit. Karena kan kalau kita nggak makan itu yang dimakan iya. yang dimakan kita yang ya. ada di tubuh. Iya. Iya. Oh. Jadi kira-kira begitu. Persediaan lah. Jadi itu prinsip itu kebawa terus sampai sekarang ya. Postur gue begini gitu. Tapi jangan kelewat Gemuk. Iya. gemuk. Iya, Betul. Bergerak juga di sana. Ya. Di Dan ring. harus model gitu tuh ininya, posenya. Posenya ya. Pose. Miring ya. Ya. Walaupun di perminyakan harus model gitu dong. Iya. Iya. Jadi dari umur 21 sampai umur 64 tahun nggak berhenti bolak-balik luar negeri. Karena masih kepake ilmunya. Sampai kepake ilmunya gitu. Dan ternyata bisa bukan perminyakan ya, sipil. Sipil. Sipil, Iya. jadi Tapi pakai. kerja di perminyakan, Iya. atau mengerjakan sipil. Iya, iya, iya. Ya, jadi inilah self istilah kerennya self taught lah, ngajarin Ngajarin Diri diri sendiri. Iya, iya, iya. Soalnya gue anggap penting banget tuh, karena ini gue lawan gue kan lulusan minyak semua. Iya. Iya, benar. Lalu gue bener-bener ini ya Usahanya harus lebih ya gitu ya Om ya untuk untuk secara bisa bersaing. secara spiritual gue bilang puji Tuhan lah gue dikasih kesempatan untuk belajar semua itu gitu. Oke, terima kasih Om Des sudah Ya, hadir sini sama-sama. sudah berbagi. Terima kasih Ya. atas Terima cerita-ceritanya. kasih kembali Iya. terima kasih juga untuk undangannya. Udah dari lahir sampai hari ini nih benar-benar runut. Iya, dari Iya, iya. tapi iya. satu angkatan sama Berry loh. Jangan lupa loh. Jangan barak. Barak. Nah, Obama. ini tambahan aja nih, Ah. Aman. Kenapa gue inget banget? Heeh. Ya. Nah, pernah apa ini? Iya, si Barry itu kan sebenarnya namanya Barak. Iya. Nah, itu dulu waktu kita kecil di sekolah ada ledek-ledek gitu lah. Heeh. Nah, si Barry pun ada ledekannya. Apa aja? Ya yang kira-kira mendekati bunyi barak itu apa? Berak. Itulah ledekan. Berak Obama. Bentang-bentang orang US. Nggak ngerti. Gak ngerti. Nggak ngerti. Bentang-bentang orang US. Berak lah gitu. Enggak, dia bahasa Indonesianya keren banget. Iya, bisa dia ya. Bakso gitu ya. Ya. Nasi goreng. Lengkap. Ya, karena terus dia kembali aja di sana jadi lupa. Iya. Pak, ya. Sayang nggak lama waktu itu Om Desnya kan harus pergi ke Filipina. Kalau Filipina. masih terus 4 tahun bareng, ikrip masih akrab sekarang. Paling Si Ikrip. paling enggak dia, hey Des, can you come to the White House? Gitu. Oke, tuh mantep. Iya. Oke, terima kasih Om Ya, Des. terima kasih, Sehat Om Des. selalu. Thank you. Mudah-mudahan segera selesai sarjana teologinya. Iya. Ya, amin. Dan balik ke Aljazair yang paling dekat balik ke Aljazair. Amin juga. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet. Banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi. Jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. ini dah. Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.